bangkit berdiri, katakan mulia, sembah Raja mulia. Kau mulia Tuhan, kau mulia. Sembah Raja bagi Yesus, bagi Yesus. Puji hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia
kasih buat anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami datang membawa emas kemenyan dan mur. Hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Seperti orang Majus itu, seperti para gembala itu, dan seluruh malaikat di surga. Kami datang menyembah-Mu Yesus, Allah yang hidup. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami angkat tangan kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah Dia, Sang Raja, Allah yang besar. Mari sembah Dia, bawa sembah-Mu. Sembah dan puji Dia, kami sembah Kau Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, Allahku Yesus. Ya Ratapakas, kami sembah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Segala sembahnya bagi Yesus kita, amin. Bawa persembahan kita semua, sukacita, tarian, irama musik, alunan, semua yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Katakan, kami datang Bawa pujian bersama
excelsis Deo. Biarlah dari segala pulau, dari semua kota, desa, kaum dan suku dan bahasa, semua datang menyembah Dia. Gloria in excelsis Deo. Terpujilah nama Allahku. Haleluya. Yes. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi nama penebusku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau penuh kasih, kuasa, rahmat-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, begitu cinta-Mu atas setiap kami, Engkau rela turun ke dunia, mengambil rupa sebagai hamba untuk menebus kami yang hina ini Tuhan, untuk menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus, bahwa kami terus untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, asalkan Kau bersama dengan kami, kami akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Begitu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim. Kau menyelamatkan kami
Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory to the Lord. Glory, glory, Haleluya. Haleluya. Puji. Glory to the Lord. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Glory, glory. Glory. Biar kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Keagungan hanya bagimu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji. Glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory, glory. Haleluya. 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 Biar kemuliaan hanya bagimu, Sang Raja Agung, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau mau datang ke dunia menebus kami, menebus hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau Tuhan ada masa depan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar hidup kami menjadi persembahan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Kristus yang sudah lahir, mati disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan sekarang duduk di tahta Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, nyatakan isi hati-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, bahwa kami mengenal kebenaran. Biar kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, kami ikat, kami tawan,
Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam. Selamat hari Natal. Bolehkah sampaikan salam kiri kananmu, bilang selamat hari Natal bro, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya puji nama Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat kita. Saudara bukan orang asing di sini, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya sangat ingin menyampaikan terima kasih saya yang sangat besar kepada Bapak Ibu atas dukungan. Semua perayaan Natal kita tahun ini luar biasa saudara ya. Perayaan Natal, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita saudara ya. Perayaan Natal di Ngujang sekolah minggu itu yang hadir itu lebih kurang 180 anak. Dan itu ada lebih 50, mungkin hampir 100 orang saudara ya. Itu dari non-Kristen saudara. Itu luar biasa saudara. Luar biasa. Pelayanan Natal di penjara juga, waduh luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi di sana. Tuhan melawat orang-orang yang ada di sana. Bukan cuma orang-orang yang di sana saya lihat dilawat Tuhan. Keluarga mereka yang datang saudara. Dilawat Tuhan saudara. Wow, saya melihat itu, saya lihat lagi videonya. Wow. Dan yang luar biasa Natal kita hari Minggu kemarin di tempat ini saudara. Penuh saudara. Mungkin 300-an ada saudara ya. Ada ya Om Angki ya. Dan lebih dari 150, tak prediksi. Itu non-Kristen saudara. Wow, saya pikir ini sesuatu yang baru saudara. Kalau kita mengingat bagaimana beratnya perjalanan kita sepanjang tahun ini, tapi di akhir tahun ini kita betul-betul mengalami level up saudara. Level up saudara. Waduh, 2 minggu lalu, saya ingat betul 2 minggu sebelum Natal, Kevin datang ke rumah saudara. Saya dudukkan di meja makan. Kak Fri, saya menyerah. Karena 2 minggu sebelum acara, drama belum jelas saudara. Belum jelas. Mereka bingung saudara. Gimana cara buat dramanya? Aku bilang sama Kevin, kamu itu calon pemimpin masa depan. Kalau urusan gini aja mentalmu sudah KO, aku bilang mau jadi apa kamu? Aku bilang, lakukan yang terbaik dulu. Saya yakin bisa. Yakin Kak? Bisa. Ternyata saudara setelah saya lihat videonya, wow, drama kemarin luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita saudara. Dan orang-orang yang datang saudara, mereka cerita sama saya, wah luar biasa dramanya. Wow, saudara, memang injury time itu miliknya Tuhan. Betul ya Vin ya?
Kami latihan sampai jam 11 malam, saudara. Setengah 12 malam. Dipaksa akhirnya Om Saleh yang gak tahu apa-apa tak seret. Harus ikut, siapa lagi? Om Eko harus ikut. Pokoknya, kita mau kasih yang terbaik, saya bilang. Karena kekurangan orang, saudara. Bayangkan tinggal 2 minggu, saudara. Skripnya aja belum jelas. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan atur semua. Bukan cuma itu dananya. Sekitar 2 minggu sebelum Natal, saudara. Dananya masih kurang berapa, Om Angki? 20 juta ya? 20 juta, Om Angki. Om gimana ini? Waduh, gak tahu Kak Fri. Waduh, ya udah, jalan aja saya bilang. Pelayanan ini milik Tuhan. Dan betul, saudara. Betul. Injury time, saudara. Tuhan penuhi semua. Bahkan lebih dari yang kita targetkan. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Amin. Wow, jadi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Biar kiranya semuanya biar nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya selalu bayangkan gini, saudara. Setiap kita melakukan Natal, saudara. Kadang kan kita lihat ya, ada air mata di situ, ada pengorbanan uang, ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan perasaan, saudara. Wah, ini yang susah, saudara, pengorbanan perasaan ini. Saudara tahu? Tuhan bilang gitu. Ketika kita lakukan itu sama seperti kita, seperti orang Majus yang datang kepada Yesus membawa emas, kemenyan, dan mur. Amin. Biar itu berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya setiap apa yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalagi yang kita lihat kemarin, banyak sekali orang non-Kristen, saudara. Wow, bagi saya, saudara, mengumpulkan orang non-Kristen sebanyak itu untuk mendengar Injil, itu mujizat, saudara. Sekalipun kita punya uang banyak, belum tentu bisa kita lakukan, saudara. Belum tentu. Belum tentu. Sekian banyak orang non-Kristen bisa kumpul di sini, datang ke sini mendengarkan Injil keselamatan. Tugas kita cuma menyampaikan Injil keselamatan, betul? Yang membuat mereka bertobat siapa? Tuhan Yesus, saudara. Masalah mereka bertobat, terima Yesus itu bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus. Tapi tugas kita adalah kesempatan memberitakan Injil, karena keselamatan itu anugerah, bukan pintarnya pendeta ngomong, bukan fasih lidahnya, bukan. Yang mereka butuhkan cuma mendengar, setelah itu Roh Kudus yang menggelitikin telinga dan hati mereka, saudara. Satu saat mereka akan mengalami Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema yang ingin saya bawa adalah Love is here, bring hope to the world. Kasih Allah, kasih itu ada di sini membawa pengharapan bagi dunia. Dunia ini, saudara, kehilangan pengharapan, saudara. Dunia ini sudah sedang kehilangan pengharapan. Makanya banyak rumah sakit jiwa, saudara, penuh, saudara. Banyak orang setiap hari stres. Kenapa, saudara? Tempat hiburan laris, saudara. Orang itu lagi stres, gak punya pengharapan. Kenapa terjadi perceraian? Mereka gak punya pengharapan. Kenapa terjadi bunuh diri? Karena mereka gak punya pengharapan. Dan saya mau kasih tahu, satu-satunya pengharapan yang pasti adalah Yesus Kristus. Amin. Dan dia ada bersama dengan kita saat ini. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita, yuk. Dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lihat, gembala jaga ternak waktu malam. Ini gembala ini luar biasa, bertanggung jawab, saudara. Saudara malam ngapain? Tidur. Gembala tadi ngapain? Jaga ternak. Wow. Oke. Tiba-tiba ujuk-ujuk, saudara, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lihat, kalau saudara baca nanti sejarah Alkitab, saudara, sejak zaman Maleaki sampai zaman Perjanjian Baru, zaman dari Yohanes, saudara, 400 tahun Tuhan diam.
Artinya gak pernah ada suara malaikat, gak pernah Tuhan berbicara 400 tahun. Tiba-tiba gembala lagi malam-malam menjaga ternak, saudara. Malaikat turun, waduh. Saudara coba tiba-tiba saudara malam-malam ini, jangan saudara pikir sana ada lampu seperti gini, saudara. Itu pasti apa? Gelap, saudara. Mungkin yang ada cuman lampu teplo itu, saudara, ya, lampu apa namanya itu? Ya, lampu-lampu. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul, itu gak pingsan aja, udah luar biasa. Betul gak, saudara? Gak gemetar. Dan Alkitab katakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka takut, saudara. Sehingga mereka takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, Natal itu bicara kesukaan besar. Coba lihat wajah-wajah kesukaan besar atau wajah-wajah cemberut, saudara. Halo. Apakah Natal itu bagi kita kesukaan besar? Natal enggak Natal sama aja, Kak. Podo wae. Tadi sepanjang kita menyembah di bawah saya nangis, saudara. Saya nangisnya gini. Saya bukan mengasihani diri, saya bilang gini, Tuhan, betapa luar biasa kasih-Mu. Kami orang-orang yang harusnya binasa. Siapa kami? Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, datang ke dunia menjadi manusia. Ketika Engkau datang ke dunia, Engkau ditolak, Engkau lahir di kandang, Engkau dihina, Engkau dimaki, Engkau diludahi, Engkau ditelanjangi, Engkau disalibkan. Siapa yang mau melakukan itu? Seberharga itu kita bagi Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu harusnya menjadi kesukaan besar bagi seluruh dunia. Harusnya kita ini sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Tidak ada pengharapan, tidak ada cara yang bisa membuat kita pindah ke sorga. Yesus harus datang membawa kita dari situ. Saya bilang, Tuhan, thank you. Saya nggak tahu berapa kali saudara merayakan Natal. Apa yang saudara pikirkan tentang Natal? Biasa, Kak, Natal. Atau waduh, Natal lagi, janji iman lagi. Saudara, masihkah Natal itu menjadi kesukaan besar? Waktu kita kecil, Natal jadi kesukaan besar. Karena ada baju baru, ada sepatu baru. Sekarang, masihkah Natal itu kesukaan besar bagi kita? Kapan Natal itu menjadi kesukaan besar bagi kita? Ketika engkau menyadari betapa tidak berartinya hidup kita tanpa Yesus. Betapa hidup kita hanyalah kebinasaan tanpa Yesus. Betapa sia-sianya semua usaha kita untuk mencapai surga tanpa Yesus. Sama seperti kalau saudara dari keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin, untuk makan aja nggak ada. Harus mengemis setiap hari. Saudara punya impian kuliah. Pengen punya impian kuliah di UI. Tapi secara kemampuan pikiran saudara nggak bisa. Secara keuangan nggak bisa. Tiba-tiba presiden kasih saudara privilege dan berkata, kamu mau kuliah di UI? Semua biayamu saya tanggung. Wow. Saya yakin saudara. Saya yakin. Jangankan presiden yang kasih. Mungkin rektor UI, saya yakin seumur hidup saudara tidak akan pernah melupakan ini. Betul? Saudara akan bersuka luar biasa
dan saudara akan lakukan yang terbaik, saya harus lulus dari UI. Tahukah saudara, hidup kita di dunia 70-80 tahun ini gak ada artinya. Kita hanya dipersiapkan menjadi sampah di neraka kalau Yesus tidak hadir, kalau Yesus tidak mau datang. Makanya ketika orang menyadari ini, bagi dia tidak ada lagi yang lebih bernilai selain pribadi Yesus, saudara. Banyak orang gak sadar, sesungguhnya kita ini adalah sampah di neraka. Makanya banyak orang anggap enteng sama Tuhan, menganggap Tuhan itu biasa, menganggap Natal itu biasa. Saya ketika tadi merenungkan ini, saya bilang thank you God. Air mata saya gak bisa tahan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Siapa saya? Kau tinggalkan sorga mulia. Kau jadi hamba. Datang ke dunia demi menyelamatkan saya. Makanya dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ribuan tahun manusia kehilangan pengharapan sejak manusia jatuh ke dalam dosa lewat Adam. Gak ada pengharapan. Tiba-tiba muncul pengharapan itu, Sang Mesias itu datang. Wow. Malaikat pesta, saudara. Malaikat bersorak-sorak. Gak tahu berapa ribu tahun malaikat menunggu. Kapan masanya ini datang? Kapan masanya ini datang? Akhirnya datang juga masanya. Sang Mesias itu datang. Apa yang menjadi kesukaan besar? Bukan karena gembala ini punya ternak tiba-tiba melahirkan. Bukan. Tiba-tiba mereka dapat rezeki banyak, bukan. Tapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, sudahkah Yesus lahir dalam hidupmu? Sudahkah Yesus lahir dalam hidupmu? Atau dia masih di luar sebagai tamu? Sudahkah dia masuk sebagai Kristus Tuhan? Sudahkah Yesus lahir sebagai Kristus Tuhan? Kristus itu Kyrios, Tuhan, penguasa. Dia sudah lahir di dunia sebagai Kristus Tuhan. Tapi sudahkah dia lahir dalam hidup kita sebagai Kristus Tuhan? Sebagai Kyrios, sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Dialah yang memerintah hidup kita. Dialah yang mengatur hidup kita. Kita ada hanya untuk mengabdi kepada Dia. Tanya kiri kananmu, bro, Yesus sebagai apa? Kristus Tuhan atau pembantu dalam hidupmu? Bilang, halo? Sebagai apa dia dalam hidupmu? Sebagai penghibur? Sebagai paman gober? Sebagai Sinterklaas yang suka kasih hadiah? Atau sebagai Tuhan? Sebagai Kyrios? Sebagai penguasa yang memerintah dalam hidup kita? Bapak Ibu, ketika saya renungkan ini, saudara, tadi pagi kalau saudara ikuti ibadah harian kita juga membahas ini, saudara. Betul? Ibadah harian kita. Saya coba renungkan kembali, saudara. Bapak Ibu, kalau kita mau buat acara yang sangat penting, kalau kita ingin membuat sebuah acara yang sangat penting, skalanya nasional, yang mempengaruhi sejarah bangsa, kira-kira yang saudara hubungi siapa? Kita pernah membuat acara yang namanya World Prayer Assembly. Itu diadakan di seluruh Indonesia dan di setiap kota-kota diadakan.
Kebetulan saat itu saya dipercaya untuk mengadakan di Tulungagung. Kita adakan di bawah, di ruang hall Yudhistira. World Prayer Assembling. Tulungagung kita yang dipercaya. Ketika saya diminta untuk melakukan ini, saudara, tentu yang saya hubungi siapa, saudara? Yang saya anggap penting. Betul? Yang saya anggap punya pengaruh. Itu saya. Supaya mendukung saya. Walaupun sebenarnya akhirnya tidak. Saya hubungin pengusaha-pengusaha besar. Nggak tertarik, kami cukup doa di gereja kami, katanya. Saya hubungi gereja-gereja besar. Kami doa di gereja kami aja. Waduh. Padahal WPA ini untuk skala nasional dan sekota, saudara. Gabungan interdenominasi. Waduh, saya mulai saat itu mulai kecewa, saudara. Harusnya yang saya hubungin orang-orang penting, orang-orang berpengaruh. Betul? Itu masuk akal. Tapi saudara tahu, 2000 tahun yang lalu, sorga buat acara. Acaranya ini acara skala jagat raya yang akan mempengaruhi nasib jagat raya, mempengaruhi nasib dunia sampai kekekalan, mempengaruhi nasib manusia sampai kekekalan. Ketika sorga buat acara, yang dihubungi siapa? Bukan kaisar, bukan tokoh agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang dihubungi siapa? Para gembala. Wow. Para gembala. Apa pengaruhnya gembala bagi mereka? Apa yang bisa dibuat gembala? Begitulah surga kalau bekerja. Dia tidak peduli latar belakang kita. Dia tidak peduli kemampuan kita. Dia tidak peduli kekayaan kita. Asal kita mau bergerak melakukan kehendak surga, dia akan pakai kita. Amin. Tahukah saudara siapa para gembala di zaman itu? Pada saat Yesus lahir, pandangan orang tentang gembala, gembala adalah salah satu pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan yang paling hina, karena siang dan malam mereka harus bersama dengan hewan. Mereka orang yang tidak dipandang, mereka orang yang tidak dianggap, mereka orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan para gembala itu dianggap najis untuk seremonial keagamaan. Jadi kalau zaman sekarang, para gembala nggak boleh main drum, nggak boleh di gereja, nggak boleh pimpin pujian. Mereka dianggap najis, orang-orang yang tersingkirkan dari kalangan agamawi. Bukan cuma itu, saudara. Bagi orang Yahudi, di dalam pengadilan Yahudi, gembala itu kesaksiannya tidak diakui. Karena apa? Karena gembala itu punya reputasi buruk. Gembala dianggap orang-orang yang tidak layak dipercaya karena mereka suka pindah-pindah, mereka dituduh suka mencuri, mereka dituduh suka menipu, mereka dituduh suka bohong. Sehingga kalau ada pengadilan, mereka diminta jadi saksi, kesaksian mereka tidak diakui. Saudara, bukankah itu gambaran kita? Bukankah kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa? Bukankah kita ini orang-orang yang sebenarnya nggak dianggap? Bukankah sebenarnya kita ini najis? Nggak layak kita melayani Tuhan? Nggak layak kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan?
Bukankah kita ini sebenarnya suka bohong? Perkataan kita seringkali tidak bisa dipercaya. Tahukah saudara, kepada orang seperti itu, malaikat datang. Malaikat datang memberitahukan kesukaan besar, memberitahukan tentang kehadiran Sang Mesias. Mungkin kau hari ini merasa hidupmu seperti sang gembala ini. Kau nggak dianggap oleh orang lain. Mungkin karena engkau tidak kaya, kau tidak pintar, kau tidak punya banyak relasi, kau dianggap kelas nomor sekian. Tapi bisa kasih tahu, Tuhan, surga tetap menganggap engkau penting. Amin. Surga tetap menganggap engkau penting. Mungkin bagi orang kita najis, terlalu banyak kesalahan kita yang orang bilang gak mungkin bisa dimaafkan lagi, udah terlalu jahat. Tapi di hadapan surga kita tetap penting. Mungkin orang tidak percaya lagi omongan kita, tapi kalau engkau datang membawa hati seperti hati gembala ini, Tuhan masih percaya atas hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Itulah kasih Tuhan itu. Itulah Natal, saudara. Saya temukan, minimal, peristiwa Natal merupakan peristiwa terbesar dan terpenting dalam sejarah umat manusia, di mana kasih Allah dinyatakan kepada manusia. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Jika Yesus tidak datang ke dunia, maka selamanya manusia akan hidup tanpa pengharapan. Dan kehidupan manusia hanyalah perjalanan menuju kebinasaan kekal. Wow. Seberapa berharga Natal bagi saudara? Seberapa penting Natal bagi saudara? Tapi saya mau kasih tahu, kalau Natal tidak ada, hidup kita hanyalah kesia-siaan. Maka saya senang saudara, setiap perayaan Natal saudara, saya berusaha kasih yang terbaik kepada Tuhan. Saya berusaha kasih yang terbaik, baik waktu saya, tenaga saya, doa saya, uang saya. Boleh tanya bendahara. Karena saya tahu, kalau dia, Sang Juru Selamat itu tidak mau turun, hidup saya ini cuman sampah di neraka. Cuman sampah di neraka. Tidak punya pengharapan. Sia-sia. Mari saudara, saya rindu di dalam Natal kali ini kau bisa melihat keagungan dari kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita lewat anaknya yang tunggal. Sehingga itu mengubah paradigma kita tentang hidup, mengubah paradigma kita tentang prioritas, mengubah paradigma kita tentang keberhargaan diri. Engkau berharga bukan karena engkau punya uang, kau berharga bukan karena engkau punya jabatan, kau berharga karena ada Yesus dalam hidupmu. Itulah keberhargaan kita. Bukan karena status kita sebagai gembala, sebagai imam, bukan. Bagi orang dunia, gembala tidak bernilai. Tapi bagi sorga, para gembala itu penting, saudara. Penting bagi sorga. Dan kalau para gembala penting bagi sorga, saudara dan saya penting bagi sorga. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat hidup kita berharga? Ada banyak orang sudah Tuhan angkat hidupnya berharga, tapi dia jeburkan lagi hidupnya ke lumpur dosa. Itu sama seperti Alkitab bilang, jangan memberikan mutiara ke mulut babi. Karena babi saudara, di make up kayak apapun, dibawa ke salon kayak apapun saudara, salon termahal, make up termahal, juru make up termahal, kalau engkau sudah salonin babi, begitu dia lihat lumpur,
Dia nggak peduli capeknya yang nyalonin dia. Dia nggak peduli berapa mahal habis untuk dia untuk memekapin dia. Begitu dia lihat lumpur, apa yang dia lakukan? Dia jebur ke lumpur. Ini apa saudara? Babi. Banyak orang Kristen mental babi. Dia nggak peduli Allah turun jadi manusia, mati di atas kayu salib menebus dosanya. Nggak peduli dia tuh. Begitu dia lihat dosa, jebur lagi ke dosa. Katakan kiri kananmu, bro, engkau anak Allah bukan anak babi, bilang. Halo, engkau anak Allah, engkau berharga, bilang. Mari kita melihat hidup dari perspektif yang benar. Ada 3 pesan Natal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Saya tahu saudara tidak ingin lama-lama, karena sebentar lagi mau kunjungan kemana-mana, mau wisata gitu ya. Ada 3 pesan Natal. Yang pertama, dari apa yang kita pelajari ini, yang pertama, Tuhan tidak mengabaikan orang-orang yang dianggap tidak penting oleh dunia. Mungkin kau tidak dianggap penting di keluargamu. Mungkin kau tidak dianggap penting di kantormu. Mungkin kau tidak dianggap penting di gereja ini. Mungkin kau tidak dianggap penting bagi orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, engkau penting bagi Tuhan. Engkau berharga bagi Tuhan. Engkau berharga bagi surga, saudara. Saya mau kita bangkit. Jangan merasa diri tidak penting. Engkau berharga, engkau penting, dan Tuhan mau engkau menjadi bagian dari sejarah kedatangan Tuhan kedua kali. Saat Yesus datang pertama kali, para gembala menjadi bagian dari sejarah itu. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi bagian sejarah saat dia nanti datang kedua kali, saudara. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, engkau penting. Apapun keberadaanmu, bagi surga engkau penting, bilang. Amin. Amin. Jangan dengarkan kata orang lain yang bilang engkau tidak berharga. Tapi bagi Tuhan, engkau berharga. Itu pesan pertama, saudara. Kalau Tuhan begitu peduli kepada gembala, kalau Tuhan memperhitungkan gembala, kalau Tuhan mendatangi gembala lewat malaikat, saya rindu hari ini Tuhan mendatangi engkau. Tuhan memulihkan hidupmu. Engkau pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Natal mengajak kita untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Saudara, kenapa sih orang takut? Kenapa sih orang takut? Kenapa orang hidup dalam ketakutan? Karena dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Karena dia tidak percaya bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Karena dia tidak percaya ada Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhannya. Karena dia tidak percaya ada Tuhan yang peduli atas hidupnya. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa tidak percaya? Karena dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kenapa dia nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan? Karena dosa. Dosa membuat hidup kita terputus dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Konsekuensi pertama dari dosa apa, saudara? Takut. Ingat, ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, konsekuensi pertama yang mereka hadapi apa? Ketika mereka dengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden, mereka takut. Mungkin kau hari ini takut datang sama Tuhan. Kau merasa saya paling berdosa. Takut melayani Tuhan. Takut menghampiri Tuhan. Pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat, jangan takut. Kenapa pesan pertama yang disampaikan jangan takut?
Karena konsekuensi pertama dari dosa adalah takut. Nanti kalau saudara baca di kitab Wahyu, urutan pertama orang yang masuk neraka siapa? Penakut. Bukan penjina, memang penjina masuk neraka saudara. Penyembah berhala masuk neraka. Tapi urutan pertama yang masuk neraka itu penakut. Karena penakut menunjukkan dia tidak percaya sama Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan logikanya. Berapa banyak kita melakukan dosa karena kita takut. Kita nipu, kita takut kita nggak punya uang. Kita mencuri, kita takut karena kita takut nggak bisa makan. Kita korupsi, kita takut masa depan kita tidak terjamin. Kita datang ke dukun, kita takut pacar kita menolak kita. Halo? Karena ketakutan itu, akibat dosa itu ketakutan. Ketakutan akan melahirkan dosa lagi. Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka takut ketemu Tuhan. Ketika mereka takut kepada Tuhan, Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan? Mereka melahirkan dosa baru. Adam menyalahkan Hawa. Adam menjadi pria sontoloyo. Bukan the real man lagi yang berkata, ini salahku Tuhan. Wanita itu Tuhan yang kau tempatkan. Lihat, wanita yang kau tempatkan. Berarti yang disalahkan dia siapa? Salahmu Tuhan kasih aku wanita. Halo? Berapa banyak kita? Loh, kenapa kamu nikah sama dia? Dia kan gak bertobat. Dia kan belum percaya Yesus. Salahnya Tuhan gak kasih saya jodoh. Mulai menyalahkan. Betul? Kenapa kau mencuri? Kenapa kau menipu? Kenapa jual narkoba? Salah Tuhan, kenapa saya tidak diberkati? Padahal karena dia yang malas. Dosa membuat orang takut. Takut akan melahirkan dosa baru. Tuhan mau kita selesaikan itu di sini. Yesus sudah hadir. Ketika malaikat berbicara kepada gembala, pesan pertama yang dia sampaikan adalah, jangan takut. Jangan takut masa depanmu. Jangan takut nggak dapat jodoh, sehingga engkau obral murah. Siapa saja yang penting mau. Hei, anak raja jangan mau sama anak gembel. Anak budak, jangan. Jangan. Jangan rendahkan standarmu hanya gara-gara ketakutan. Katakan kiri kananmu, di dalam nama Yesus, roh ketakutan pergi, bilang. Roh takut miskin pergi, bilang. Roh takut istri pergi, bilang. Loh. Kok ada yang nunjuk bapaknya ya? Itu bukan takut istri, itu sayang istri saudara. Kadang antara takut sama sayang beda. Suami itu saudara paling, tahu nggak saudara, apa yang paling menyiksa suami? Saya mau kasih tahu saudara ya. Hal yang paling menyiksa suami itu adalah dia menyakiti istrinya. Karena dia nggak mau menyakiti istrinya, dia lebih memilih apa? Ngalah, ngempet. Makanya perhatikan, yang paling banyak mati duluan suami atau istri? Hah? Suami, kenapa? Karena suaminya ngempet saudara, saking sayangnya sama istri. Ibu-ibu mulai bingung. Waduh, sakjane berarti bojoku kalau aku ngomel-ngomel selama ini bukan karena dia takut sama aku, dia ngempet. Hati-hati saudara. Ngempet tiba-tibanya nggak bangun saudara. Ya, itu cuma canda saudara. Tapi ada kebenaran di balik semuanya itu.
Coba lihat Hawa, saking sayangnya sama istrinya, saking sayang sama istrinya, dia makan loh buah itu. Abraham, lihat, yang membuat Abraham itu sampai kayak gitu kenapa? Istrinya. Yang membuat Abraham jatuh akhirnya kawin sama Hagar siapa? Sarah istrinya. Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan engkau keturunan. Dia tunggu nggak datang. Hagar bilang, Sarah bilang, ini budakku Hagar, ambillah. Siapa tahu Tuhan ngasih keturunan lewat dia. Logikanya main. Habis itu apa yang terjadi? Lahirlah Ismail. Ketika lahir Ismail, apa yang dilakukan? Hagar maki-maki Abraham. Sarah maki-maki Abraham. Aku direndahkan oleh istrimu itu, katanya. Loh, kamu yang ngasih ke aku kok, katanya. Jadi saudara, jangan takut. Karena takut itu akan memaksa kita untuk melakukan dosa. Kenapa orang gak berani pelayanan? Kenapa orang gak berani nginjil? Saya waktu kemarin saudara, ibadah kita itu kan tak bagikan sama beberapa teman. Mereka takut saudara. Oh, hati-hati Pak Pri, nanti pikir kristenisasi, katanya. Loh, aduh. Harusnya kan kita melihatnya itu dari apa? Sudut pandang apa? Toleransi beragama, betul gak? Kalau kita mau melihat dari kebangsaan, betul gak? Bukan dari ketakutan. Luar biasa loh mereka mau datang ke sini. Harusnya itu disebarkan. Begitulah Indonesia. Oke, saya tidak mau lanjut di situ. Yang terakhir, saudara. Natal merupakan berita kesukaan besar karena juru selamat telah lahir. Juru selamatmu sudah lahir. Izinkanlah dia yang menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita, dari segala masalah kita, dari dosa kita, dari segala hal yang menakutkan hidup kita. Bersandarlah kepada dia, bergantunglah kepada dia, saudara. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak berjalan sendiri. Sang juru selamat itu namanya disebut apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Allah yang perkasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Dia Bapa yang kekal, yang mengasihi kita. Dia tidak menolak kita. Dia mengasihi kita. Dia penasehat ajaib. Engkau tidak perlu paranormal. Engkau tidak perlu dukun. Minta nasihatnya. Di mana engkau dapatkan nasihatnya? Firman Tuhan. Dia penasihat ajaib. Dia Raja damai. Dia yang akan memberikan damai. Saudara tidak akan pernah bisa dapatkan damai di toko damai, saudara. Gak pernah. Berapapun uangmu, damai itu hanya kau dapatkan dari siapa? Dari dia, Yesus Raja damai. Dan yang terakhir dikatakan, dia Immanuel. Dia Allah transcender, Allah yang sangat besar, Allah yang tidak terjangkau, datang ke dunia menjadi Allah Immanuel, ada bersama dengan kita. Yang tidak terjangkau itu sekarang ada bersama dengan kita. Yang maha kuasa itu sekarang ada bersama dengan kita. Apa yang kau takutkan? Berjalanlah bersama dengan dia. Berjalanlah bersama dengan dia. Makanya tema kita tahun depan apa, saudara? Experiencing God, living fruitfully. Hidup yang mengalami Tuhan, experiencing God, dan
hidup yang berbuah. Kalau engkau mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, gak mungkin hidupmu gak berbuah. Gak mungkin hidupmu gak berbuah. Gak mungkin hidupmu gak naik level. Asal engkau berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel. Kita bangkit berdiri yuk. Engkau ada bersamaku. Engkau ada. Mari kita akhiri tahun ini, kita masuki tahun 2026. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang transcender itu sekarang menjadi Allah yang imanen, yang bersama dengan kita. Bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. berbicara, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah yang maha kasih, maha besar, maha kuasa, peduli atas hidup kita.
Dia peduli kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Mungkin bagi dunia engkau tidak berarti, bagi dunia engkau tidak begitu penting, tapi bagi Tuhan engkau penting. Jangan pernah merasa hidupmu tidak berarti. Kalau engkau ada di tempat ini, engkau percaya Yesus karena bagi Yesus engkau penting. Jangan rendahkan dirimu dengan keputusan-keputusanmu yang murahan, dengan respon-responmu yang murahan. Kau anak raja di atas segala raja. Jangan takut. Jangan takut. Kita punya Bapa yang Immanuel, Bapa yang menyertai kita. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Biar mengakhiri tahun 2025 ini, kita tetapkan hati kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, experiencing God. Amin, Jesus. Yes, Lord. Sehingga hidup kita berbuah. Yes. Memasuki tahun 2026, kita siapkan hati kita. Kita minta sungguh-sungguh. Kita tata hati kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Yesus yang datang ke dunia, sehingga kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan, Bapa kami, yang mengasihi kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang memampukan kami hidup berkemenangan, yang menolong kami, yang menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Engkau Tuhan yang membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati umat-Mu di tempat ini. Pulihkanlah hati kami Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami bawa terus kota ini Tuhan. Biar damai Natal itu turun atas Tulung Agung. Damai Natal itu turun atas seluruh penduduk kota Tulung Agung. Damai Natal itu menguasai Tulung Agung. Biar keselamatan daripada-Mu turun atas kota ini. Kami merindukan terjadi kebangunan rohani di kota ini. Kami merindukan di dalam nama Yesus, pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dari kota ini Tuhan. Jelikan mata rohani mereka, lembutkan hati mereka, supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana dalam mengelola kota ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Berkati juga Tuhan usaha bisnis yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan buat berhasil. Kami minta kesejahteraan kota ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawan, pegawai yang ada di kota ini. Berkati Tuhan. Pulihkan juga Tuhan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi berkat, biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan di kota ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan di hari Natal ini.
Biar damai Natal ini Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Hamba-Mu serahkan setiap umat-Mu. Biar Yesus lahir dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Raja satu-satunya yang memerintah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa buat setiap umat-Mu. Lindungilah mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, cukupi segala kebutuhan mereka, tolong dalam segala masalah mereka. Bahkan anak-anak kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan tuntun langkah-langkah mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, kami bawa di hadapan-Mu. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu Tuhan. Biar di masa tua mereka terus menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan. Berkati hubungan suami istri mereka, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, bahwa mereka mengalami kasih-Mu, bahwa mereka masuk dalam rencana-Mu. Jangan biarkan mereka binasa Tuhan dalam dosa mereka. Roh Kudus yang menjamah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat Tuhan. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah yang transender itu, yang maha besar, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, telah turun menjadi Allah yang imanen, Immanuel, bersama dengan kita. Karena itu jangan takut, jangan takut. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati Engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai Engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini menjadi milikmu. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Merry Christmas everyone, Merry Christmas, Feliz la vida.